Dalam Al-Quran dijelaskan Al-Wahidul Qahar. Kita ambil ayat yang pendek-pendek aja lah. Sebab dalam Quran ini banyak ya. Kita ini bukan bicara tentang hukumnya, tentang bicara dasarnya, tapi kita bicarakan tentang bagaimana kita memahami tentang asmanya Allah ini. Nah, sebab kalau dasar hukumnya semuanya hadir di dalam Al-Quran. Yaitu kata Allah tadi ya, Al-Wahidul Qahar. Dan dialah Allah satu-satunya yang bernama Al-Qahar. Yang bahasa Indonesianya yaitu yang maha mengalahkan. Secara ringkas ya. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali, Al-Qahar itu dimanai dengan sesungguhnya Allah Jat yang Maha Esa yang bernama Al-Qahar itu dialah yang memecahkan, dialah gak yang mematikan, dan dia juga lah yang menghinakan. Nah, inilah dia makna daripada Al-Qahar yang disingkat dengan yang maha mengalahkan. Nah, bagaimana ya? Tentu sifat Al-Qahar ini, yang namanya Al-Qahar ini perlu untuk kita imani dan kita yakini, karena diambil dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang bagus ya. Jadi bagaimana sifat tauhid kita tentang Asmaul Husna? Nah, harus paham kita nih, kan? Jadi kita harus meyakini bahwa nama yang baik-baik itu hanya milik Allah. Ini dah yakin berarti kita tentang Asmaul Husna itu dah kita esa. Bukan kita berarti mengesahkan nama Allah nih. Nanti si Badul pun itu nama Allah tuh. Jangan. Yang baik-baik, yang bagus-bagus itu diisbatkan kepada Zat Allah SWT. Inilah berarti kita mentauhidkan tentang Asmaul Husna. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengimani? Tentu kita dihukumkan dalam kitab itu kita termasuk kufur. Karena ini diambil dari ayat-ayat Allah SWT. Ya. Nah, begini penjelasannya. Ya. Karena sifat Allah ini sifat yang maha memecahkan, maha mematikan, dan maha menghinakan, diringkas dengan yang maha mengalahkan. Nah, contohnya begini. Sehebat bagaimanapun yang namanya zaman Nabi Ibrahim tuh siapa? Musuhnya yang paling terbesar tuh Raja Namrud. Ya. Namrud itu bukan hanya kekuasaan yang dimilikinya, bahkan dia pun ngaku Tuhan juga dalam sejarah tuh. Ngaku Tuhan juga Namrud tuh. Tapi karena Allah Jat tadi yang maha maha mematikan, maha menghinakan, ya. Mudah aja bagi Allah untuk mengalahkan yang nandingnya dia tadi itu, termasuk Namrud itu mudah. Ya. Hanya dengan dikirimnya lalat. Tahu lalat? Enggak besar lalat tuh. Masuk ke dalam telinganya, maka lalat tuh masuk dalam otaknya, dalam kepalanya tuh, dalam kitab tuh ada yang duduk, yang baring lalat tuh, dia pun kepaningan. Akhirnya apalah Namrud tuh, dia hantuk-hantukkan kepalanya ke dinding. Akhirnya mati. Mati itu bukan karena lalat. Kalau bahasa syariatnya itu, karena dia hantuk-hantukkannya ke tapi dengan kudrat, iradat, dan ilmunya Allah, kekuasaan yang hebat bagaimana itu Namrud tadi ya, yang nak naiknya Tuhan, yang nak bersaing dengan Tuhan. Karena Allah sifatnya yang maha qahar, yang maha mengalahkan, tidak ada apa-apanya, hanya seekor nyamuk aja mati. Satu. Ini ya, untuk menekankan paham. Yang kedua, jelas, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Sampai dibuatnya piramida ke. Dia ingin melihat Tuhan ada di langit katanya. Bayangkan. Nah, lihat Tuhan Musa. Barang dengan kau Tuhan, tidak percaya kepada Allah Ta'ala.
Dia sendiri ngaku Tuhan. Tapi karena dia nak nyaingi Tuhan, nak bersaing dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah sifat koharnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mau nak disaingi, nak mau nak tandingi Allah Taala tuh, pun mati juga. Mati pun terhina. Mati dalam kepungan prajuritnya. Kalau secara ditembak nggak bisa, pasti prajuritnya dulu yang mati. Karena dia ada pengawalnya banyak. Tapi ditenggelamkan, ya, dikurung oleh pasukannya, mati juga. Nah, tapi di sini ada yang namanya hukum sunnatullah. Padahal Allah tuh maha hebat. Sebenarnya hanya kun fayakun aja udah bisa terlantang dah tuh. Tapi kenapa masih diberinya hukum sunnatullah sampai 40 tahun dalam kitab tuh ya. Si Namrud tuh baru bisa mati, si Firaun tuh pun 40 tahun juga baru mati. Nah, karena ada di situ hukum sunnatullah. Nah, yang lebih jelasnya lagi kita ambil contoh tentang Abu Jahal. Itu musuh terbesar Rasulullah, orang yang menghinakan betul Rasulullah itu. Ya. Nah, hebat bagaimana? Punya pasukan juga, masih mati dalam perang, mati terbunuh, dihinakan juga mati dalam keadaan kufur. Nah, karena ada sifat Allah yang maha mengalahkan tadi itu. Nah, jadi sehebat bagaimanapun kita kalau nak nyanyi Tuhan, tinggal tunggu aja lambat lautnya. Padahal Allah itu sifatnya kun fayakun bisa. Tidak perlu berperang lagi, nak bunuh orang tuh langsung mati. Tapi kenapa? Masih diberi sunnatullah berperang, jihad. Nah, karena di sinilah ada hikmah tersendiri. Karena surga ini kan ada diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang fisabilillah, orang jihad. Seandainya tidak ada apa, orang yang berjuang fisabilillah, ya siapa yang ngisi surga itu? Allah dengan sifatnya adil. Nah, contoh macam Palestina tuh. Seandainya mudah sebenarnya Allah nak ngalahkan Palestina tuh, sebagian kecil aja tuh, Israel di situ tuh yang duduk di Palestina tuh, Tapi dah bertahun-tahun dah berapa pejuang yang mati itu. Allah menginginkan tadi itu, bahwa siapa yang benar-benar jihad fisabilillah di situ tuh, untuk membela agamanya itu. Karena surga dah ditempatkan. Tapi itulah sunnatullah. Kalau bagi Allah sebenarnya mudah. Ya. Dengan sifat koharnya ya tuh, bisa aja mengalahkan tanpa hukum sebab akibat lagi. Tapi itulah Allah sifatnya tadi itu, karena punya sunnatullah, punya aturan main. Karena begini, ada dalam kitab itu ada seorang hamba Allah dalam kehidupan yang sangat menderita dalam dunia ini. Hutang banyak, makan susah. Jadi setiap malam itu berpuluh-puluh tahun, asal malam itu tidak ada lain, hanya merintih, mengadu kepada Allah dengan penderitaan yang begitu berat. Hanya mengadu kepada Allah Ta'ala, sampai malaikat membahasa kita kasihan. Oh ya Allah, kata ngajukan dalam kitab itu ya. Ngapain datang tak kau kabulkan doa orang tuh? Tiap malam merintih. Gitu. Tapi apa kata Allah? Kalak dulu bahasa kita kalak dulu. Aku tuh belum bosan. Mun bahasa kita itu dengar rintihannya, pengaduannya. Seandainya kau kabulkan sekarang katanya, maka dia akan berhenti memohon kepadaku. Itulah kalau Allah ingin mencintai seseorang itu ya. Makanya dalam pelajaran kita ini inti bahasa telepon yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal yang bisa kita buat, tapi menurut Allah itu yang disenangannya, itu yang kita cari. Ya, itulah sifat al-qahar. Jadi karena kita dah paham betul ya tentang Allah yang memaksakan, yang maha mengalahkan ya. Sehebat bagaimanapun manusia di permukaan bumi ini akan hancur, akan binasa, cuma tinggal waktunya.
tinggal saatnya aja. Itu Allah yang punya hak. Tapi kita meyakini betul. Ya, biar hebat bagaimanapun manusia, pasti nanti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang paling Allah benci dalam Quran itu hanya dua. Itu diabadikan dalam Quran itu. Apabila hamba-hambanya satu adalah yang namanya riba. Itu musuh Allah itu. Paham nih riba nih? Riba nih maksudnya, nih, saya Bang Dani pinjamkan duit 1 juta. Baliklah 1,5 juta. Itu riba hukumnya. Itu dimusuhi Allah tuh. Seandainya dia mati belum bertobat kepada Allah Ta'ala, mati kubur. Satu ya, itu riba. Dalam Quran jelas tuh. Nanti cari ya dasarnya. Yang kedua yang Allah paling musuhi, yaitu orang-orang yang menyakiti wali-walinya, membenci wali-walinya, kekasihnya. Makanya dalam pelajaran kita tidak boleh bersangka buruk dengan orang. Mungkin itulah orang yang dikasih Allah Ta'ala, meskipun pakaian tidak mencerminkan sunnah. Ya, kita tidak tahu, mungkin di situ Allah cinta. Ketika kita benci, habis kita. Buat kita berperang Allah Ta'ala. Pasti kita akan mendapatkan yang namanya nanti dengan sifat al-qaharnya. Akan dimusnahkan kita, akan dikalahkan entah bila-bila. Ya. Nah, apabila kita sudah paham betul, sudah meyakini betul tentang Allah sifatnya al-qahar, maka tumbuhlah akhlak kita, tumbuhlah amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ya, buahnya yang perlu nih kita amalkan nih. Kalau sudah kita meyakini betul bahwa Allah ini sifatnya al-qahar, yang namanya al-qahar yang maha mengalahkan tuh harus terlahir dalam diri kita ini apa? Yaitu kita hendaklah memerangi musuh yang ada dalam diri kita. Ya Bang ya? Ada ke musuh? Ada. Kata Rasulullah yang paling terbesar musuh dalam diri ada dua, yaitu hawa nafsu dan setan. Tapi kalau setan mudah marangnya. Satu, apabila kita nyatakan seperti dalam Quran bahwa kita nyatakan setan itulah musuh yang kita nyatakan dia sebagai musuh. Ini model sekarang ini terbalik. Mencari setan, masukkan dalam botol, dikawanek setan itu. Padahal setan itu harus dinyatakan sebagai musuh. Satu, harus diperangi. Ya. Yang kedua, yang paling berat kata Rasulullah adalah tentang hawa nafsu. Kalau marahnya setan itu mudah. Bagaimana caranya? Macam kemarin kita kan ada amaliyahnya. Kita zikir aja lah. Ketika geritik hati kita itu mau tahu apakah dari setan ataupun dari nafsu, kita lihat. Ketika geritik hati kita ingin jahat silahnya dengan orang itu cepat kita. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ketika dia hilang, geritik hati kita nak jahat tadi, buat itu dari setan berarti. Karena setan itu hilang, datang. Hilang, datang. Ketika kita bacakan Quran, dia lari. Sama dengan kemarin bahasa kita itu ibarat barang buruk masih ada dengan kita itu. Seperti itu, datang pergi, datang pergi. Tapi yang berat ini tentang hawa nafsu, kritik yang hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini 24 jam itu bercokol dalam diri kita. Kecuali kita tidur kali. Bawa kritik hati tidak ada nak kesana. Bagi telinga kita bagus pendengarannya, mata kita bagus lagi melihatnya. Sama parabola tuh kalau nampak sementara semuanya masuk sinyal di situ tuh, cuma yang milih-milihnya apa lah? Recorder receivernya itu. Nah, dalam diri manusia hati itulah yang milihnya. Karena kita pelajari tadi sifat hati yang amarah ke, yang lawamah ke, yang malhamah ke, ini yang milih-milihnya. Jadi semua sinyalnya masuk, begitu kak kita nih. Mata kita ini kan baik ke buruk ke bisa kita lihat.
Nah, tinggal kritik hati kita yang nyetelnya. Nah, telinga begitu bukan. Jadi kata Rasulullah paling berat itulah hawa nafsu. Karena ini bercokol 24 jam dalam diri kita ini. Kalau setan ini pandai keluar, pandai masuk. Nah, jadi ingin mengetahui apakah dia itu kritik dari nafsu atau setan, bawa berzikir. Kalau kita bawa berzikir, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah berzikir banyak, masih menatap dia, masih nak jahat. Itu berarti bukan dari setan, dari hawa nafsu. Ya. Jadi harus kita kenal betul itu. Nah, ya. Jadi kesimpulannya tadi tentang asma Allah yang namanya Al-Qahar, ya, yaitu kita harus menimbulkan dalam diri kita, yaitu memerangi musuh yang terbesar, bukan di orang lain, bukan di tempat lain, tapi dalam diri kita, yaitu nafsu, hawa nafsu kita dan nafsu yang dari setan. Karena dalam hadis itu, ya, setan itu masuk dalam aliran darah. Nah, ketika kita berzikir nanti keluar. Tapi kritik hati ini kadang-kadang dari nafsu tadi itu. Nah, makanya kita pelajari tadi nafsu yang amarah, yang lawamah, malhamah, dan mutmainnah, supaya kita bisa di posisi mana kita ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, demikian ya tentang sifat Allah yang namanya Al-Qahar, ya. Jadi perlahan-lahanlah kita, ya, untuk mengamalkannya walaupun hanya sedikit-sedikit, ya. Tapi itu penting, ya, karena untuk membersihkan lapisan-lapisan, sehingga nanti kalau lapisan kotor itu sudah hilang, maka kita isi dengan sifat yang baik, maka akan terjalin sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita dipanggil Allah, kita mudah, kita dah tahu jalan pulangnya, tidak ada yang menghalanginya. Mudah-mudahanlah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata Mimin kalau ada mamang dengan anak, ngaku